Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur marilah kita haturkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari ini, selepas kita Jumatan, kita bertemu di acara BIM, berbagi ilmu manfaat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan para penegak sunnah-sunnahnya. Pemirsa, dimanapun Anda berada, mungkin bagi Anda yang saat ini rindu akan memaknai acara-acara di mana setiap tahun ajaran baru, pasti Anda yang memiliki putra di sana pasti akan ada kesibukan untuk mendaftarkan putra-putrinya, baik yang ke jenjang sekolah dasar, SMP, kemudian SMA, juga perguruan tinggi. Nah, kali ini kita kehadiran tamu-tamu kita dari Unimar Amni Semarang. Dan tamu-tamu kita ini memang luar biasa. Mengapa luar biasa? Karena beberapa alumni dari sana itu termasuk orang-orang yang saat ini kita mengetahui di antaranya ya, ada Ibu Ira Puspadewi, beliau adalah Direktur Utama PT ASDP, Angkutan Sungai dan Penyeberangan. Kemudian ada Dr. Kapten Entin Kartini, itu adalah nahkoda wanita pertama di Indonesia. Kemudian ada Ibu Karmelita Hartoto, Ketua Umum Indonesian National Ship Owner Association. Dan ini dari Unimar Amni. Kita akan sapa beliau-beliau yang saat ini hadir. Yang di samping saya adalah Bapak Supriyanto SOSMM, beliau selaku Wakil Rektor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, meskipun beliau ini sepertinya kelihatannya kecil, tapi beliau ada dan 7 ya, dan 7 untuk taekwondo. Kemudian di samping beliau ada Chief Engineer Bapak Lilik Budianto, STMRI, Kepala Biro Kemahataran. Ya. Assalamualaikum Bapak Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah. Kemudian di samping beliau ada Bapak Dedi Rosmianto, STRMT. Beliau adalah Kepala Bagian Humas. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat juga? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Iya. Ini banyak yang mungkin juga belum pada tahu, tapi insya Allah dalam beberapa hari ini ketika mengetahui iklannya yang ada di sini, Unimar Amni, sebenarnya perjalanannya ini mungkin bagaimana latar belakang sejarah hingga sampai adanya Unimar Amni sekarang ini, karena ini saya melihat di sana ada referensi bahwa sudah sejak 63. Bagaimana ceritanya Pak? Siap. Supriyanto, silakan. Terima kasih Pak Bilal. Ya. Jadi kami dulu memang awal bentuk lembaga kami adalah sebuah akademi dengan nama Akademi Maritim Nasional Indonesia. Berarti kalau bicara akademi, kita hanya Diploma 3, program Diploma 3. Itu kami mempunyai prodi yang pertama Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan. Terus selanjutnya Teknika, selanjutnya Nautika. 3 prodi ini adalah Diploma 3. Yeah. Dan sangat spesifik sekali bahwa yang dua yang Teknika dan Nautika itu kami cetak untuk jadi pelaut, khusus untuk yang 2 prodi itu. Tapi yang satu tenaga administrasi pelabuhan. Namun perjalanan waktu dan tuntutan zaman di tahun di Akademi Maritim Nasional Indonesia berdiri tanggal 9 September 1963. Tadi saya katakan tuntutan zaman, kami berubah menjadi sekolah tinggi pada tanggal 14 April 2007. Stimar. Sekolah tinggi Stimar Amni. Awalnya Amni merupakan sebuah singkatan, namun setelah jadi Stimar Amni hanya sebuah nama saja, bukan menjadi singkatan. Namun yang disingkat ada Stimarnya, Sekolah Tinggi Maritim dan Transport. Kebetulan saja pada saat itu kami ketambahan prodi baru yaitu Manajemen Transport. Jenjangnya S1, sehingga kami
bisa berubah menjadi sekolah tinggi. Kalau kami tidak ada S1, tentunya kami tetap bertahan di akademinya. Dan syukur alhamdulillah di tahun ini yang dulu Stimar Amni, yang 2007 itu berubah menjadi Universitas Maritim Amni. Jadi disingkat menjadi Unimar Amni karena kami bertambah prodinya yang tadinya 4 menjadi 8, antara lain perdagangan internasional, teknik transportasi laut, teknik mesin, dan teknik keselamatan. Sehingga kami sekarang menjadi 8 prodi yang masih Diplomatika 3, yang lainnya, yang 5 sudah jenjang S1. Itu Pak Bilal. Ya. Ini sesuatu yang luar biasa karena ini sebenarnya swasta atau negeri? Swasta ya? Swasta. Dan ketika setiap kali penerimaan mahasiswa baru, antusiasme dari masyarakat tentang Unimar sendiri bagaimana? Syukur alhamdulillah, jadi dari tahun ke tahun selalu meningkat, Pak. Selalu meningkat. Dan kebetulan kami itu sudah meluluskan puluhan ribu alumni, sehingga mereka sangat support sekali, sangat mendukung di dalam sosialisasi ke daerah-daerah. Taruna kami hampir seluruh wilayah di Indonesia ada, dari Sabang sampai Merauke, ada semua. Bahkan tahun kemarin yang dari Papua pun banyak kami terima. Artinya kita betul-betul Indonesia betul. Ya. Dan support alumni memang luar biasa, jadi mereka merupakan corong kami untuk sosialisasi ke daerah-daerah, sehingga pendaftar dari tahun-tahun banyak sekali, sehingga kami sangat bersyukur sekali bisa memilih taruna-taruna yang terbaik, karena kami banyak ya, dengan keterbatasan segala macamnya kami tidak bisa terima semuanya. Terpaksa kami pakai selektif yang cukup ketat, dan syukur alhamdulillah kita bisa laksanakan. Dan di tahun ini yang menarik Pak Bilal, jadi kami itu merupakan satu-satunya universitas maritim di Indonesia, dan yang pertama universitas maritim. Jadi yang lainnya memang belum ada, yang lainnya masih bentuk akademi atau sekolah tinggi ataupun politeknik. Kami satu-satunya yang sudah universitas. Dan alhamdulillah kelihatannya animo masyarakat cukup besar, meskipun pandemi seperti ini kami masih banyak pendaftar. Ya, sekali lagi kami juga terima kasih pada masyarakat Indonesia yang masih mempercayakan putra-putrinya untuk dididik di tempat kami gitu. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan ini akan berdampak terus, selain juga dari sisi kuantitas, kualitas di Unimar pun insya Allah akan juga meningkat. Baik, beralih ke Pak Lili ini. Sebenarnya program studi tadi sudah disampaikan, ini termasuk apakah ada juga ini ada program beasiswa, kemudian double degree dan lain sebagainya seperti itu di Unimar. Baik, Mas Bilal. Jadi kalau tadi sudah disebutkan oleh Pak WR3 beberapa prodinya. Jadi kalau prodinya itu kan kita terbagi menjadi 3 fakultas, karena sudah universitas kan 3 fakultas, yaitu Fakultas Kemaritiman, terus Fakultas Ekonomi Bisnis, dan Fakultas Teknik. Karena tadi yang disampaikan adalah universitas maritim pertama di Indonesia, sehingga prodi-prodinya itu pun prodi-prodi antik dan aneh mungkin ya. Ini gitu, tidak seperti yang bagi yang awam mungkin bagi awam ini prodi transportasi laut ini apa, teknik keselamatan kan teknika nautika apa. Jadi memang itulah spesialis dari kita. Dan gitu. Khusus teknik sama nautik untuk jadi pelaut. Terus yang lain tadi S1 dan sebagainya itu prodi-prodi yang langka di Indonesia itu. Nah, untuk beasiswa dan double degree tadi seperti yang nautika dan teknika, di samping dia memiliki ijazah diplomatika, dia memiliki sebuah ijazah yang bertaraf internasional. Yaitu ahli nautika tingkat 3 atau officer class 3, dan untuk teknika ada namanya adalah ATT 3, ahli teknik tingkat 3 atau engineer officer class 3. Itu adalah ijazah tingkat bertaraf internasional yang bisa digunakan di seluruh dunia. Yang terbukti semua alumni kami banyak sekali yang bekerja di internasional. Itu. Terus untuk beasiswa, ada beberapa beasiswa yang kita luncurkan. Satu yang tentunya yang dari pemerintah itu ada bidik misi. Terus ada lagi beasiswa
prestasi. Prestasi bagi taruna dan mahasiswa yang berprestasi, kita akan ada beasiswa. Dan beasiswa dari beberapa perusahaan rekanan kita. Mereka yang memiliki prestasi, terus dibutuhkan oleh perusahaan itu akan dibiayai oleh mereka. Dan ada beberapa juga ikatan dinas dari perusahaan-perusahaan tersebut. Misalnya ada taruna yang dia praktek laut, bekerja di praktek kapal itu, dibiayai oleh perusahaan itu. Setelah lulus dia akan kembali ke perusahaan itu. Dan juga ada beasiswa dari lembaga, dan ada lagi beasiswa yang akan kita luncurkan adalah beasiswa bagi anak-anak kita yang hafal Al-Quran, ya, hafid Al-Quran. Ada selektif, kalau 30 juz berarti kita kasih free, insya Allah ini. Tapi kalau 3 juz, 4 juz dan ke atasnya nanti ada tahapan-tahapannya. Baik. Dan ini menjadi bukan angan-angan atau harapan saja, berarti ketika nanti sudah lulus itu pasti sudah ada pos-pos yang di sana. Di antaranya apa saja, Pak? Misalnya tadi Bea Cukai juga disebutkan, kemudian terus Bea Cukai alumni kita banyak sekali yang di Bea Cukai. Angkatan saya itu sekitar 15 atau 20 orang Bea Cukai. Terus ada lagi juga di perhubungan laut. Terus adik saya. Oh iya, adiknya kan Bea Cukai gitu. Namun gitu, terus di kepolisian juga ada. TNI, Angkatan Laut, Angkatan Darat juga ada. Bisa lanjut begitu? Ya, ada program-programnya itu. Di Angkatan Laut bisa ya? Perwira bisa ya? Oh iya. Terus di perusahaan-perusahaan pelayaran, baik itu nasional ataupun internasional. Tapi banyak yang di internasional. Gitu kan. Termasuk kami ini alumni internasional. Ini semuanya Unimar semua ya? Kami kebetulan alumni semua. Gitu. Terus di perusahaan-perusahaan forwarding, IMKL ya, ekspedisi muatan kapal laut, di kesah bandaran, di pelabuhan. Terus karena ada prodi transportasi, bahkan ada yang di bandara. Terus di perhubungan darat juga ada. Ini angkatannya Mas Didi banyak sekali ini di perhubungan darat. Itu karena dan masih banyak juga lagi. Iya. Sungguh mengesankan ini kalau Anda bagi yang sangat berminat pada acara ini, utamanya di kali ini ada tamu kita dari Unimar Amni. Silahkan nanti menanyakan tentang Unimar Amni di 02716793000, SMS WhatsApp ada di 08152553000. Beralih ke Pak Dedi ini. Pak Dedi, ini sekarang ini kan tengah dibuka ya, pendaftaran mahasiswa Unimar Amni. Dan sebenarnya apa saja yang harus disiapkan untuk menjadi calon mahasiswa di sana itu yang akan bergabung? Baik, terima kasih Pak Bilal. Sebelumnya saya sapa dulu untuk pemirsa dari MTA TV ya. Semoga selalu menjaga kesehatan dalam pandemi ini, dan insya Allah kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah. Yang utama. Dan di dalam pendaftaran untuk kita untuk kali ini, kita jadi memang menyiapkan konsep yaitu cukup mendaftar di rumah saja. Jadi kita mendaftar dari rumah saja, kemudian kita udah siapkan link yang bisa di-upload di situ, diakses di situ untuk web kita di pencamahatar.unimaramni.ac.id. Nah, itu bisa masuk ke link tersebut, kemudian mengisi data-data yang ada di situ, kemudian silahkan mentransfer 500.000 untuk biaya pendaftarannya. Nah, setelah itu nanti boleh dikirimkan ke nomor yang sudah resmi di situ. Jadi kita ada nomor informasi, kemudian juga menyangkut bagaimana tata cara pendaftarannya, itu nanti saya akan informasikan untuk nomornya. Jadi setelah berhasil melakukan penguploadan, nanti kita melihatnya dari nomor pendaftarannya. Dari nomor pendaftarannya dan juga bukti transfer. Setelah itu nanti kita akan melakukan proses seleksi, di mana dari calon mahasiswa taruna untuk angkatan 58 ini harus mengupload cuman 3 sisi saja. Yang pertama adalah foto full badan, kemudian juga ada nilai raport, dan yang ketiga adalah untuk surat keterangan sehat. Jadi untuk tes kesehatannya nanti kita akan laksanakan setelah anak-anak datang untuk pemberkasan dan juga persiapan untuk mada bintal di kampus. Dan itu nggak bisa online kalau itu ya? Itu nggak bisa. Tapi
pas pada saat datang kita protokol kesehatannya kita tetap penuhi laksanakan, ya? yaitu kita menggunakan rapid test di situ. Kita rapid test, setelah itu nanti kalau sudah di rapid baru kita nanti akan melaksanakan untuk pada bintal tersebut. Jadi sekali lagi untuk gelombang yang sekarang ini gelombang 3 Pak Bilal. Jadi yang 1, 2 udah kita lalui bersama dan kita sekarang di gelombang 3 di mana kita udah kuotanya sudah 15% untuk pendaftaran saat ini. Jadi alhamdulillah untuk antusiasnya udah banyak sekali ini untuk yang mendaftar. Jadi yang gelombang pertama dan gelombang kedua ini harap-harap menunggu, karena yang gelombang 3 pendaftar terakhir ini kita sampaikan ada beberapa kuota cadangan yang akan mengisi di gelombang pertama dan gelombang kedua seperti itu. Tapi kita hanya membantu untuk gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 untuk segera melakukan daftar ulang tersebut seperti itu. Ya. Sebenarnya kebanyakan ini para mahasiswa mengetahui Unimar sendiri, informasi ini sendiri. Kalau ini dari teman-teman, keluarga dan sebagainya. Bagaimana nih yang umum yang awam? Biasanya sih alumni ya Pak Bilal ya. Jadi dari alumni itu juga merupakan salah satu istilahnya kepanjangan tangan dari kita. Jadi kita sangat terima kasih sekali untuk alumni-alumni yang dari SMA lulus, kan kakak kelasnya datang dengan menggunakan seragam, pastinya dari adik-adik kelasnya interest melihat dengan kegagahan militer sekarang. Ini bukan militer ya sekarang, bukan militer ya. Dan langsung mendaftar. Jadi alhamdulillah kita juga ada beribu taruna, maksudnya udah banyak sekali yang merupakan kepanjangan tangan dari kita untuk angkatan 57, 56, 55, bahkan yang angkatan lama-lama senior-seniornya kita sangat berterima kasih sekali karena merupakan kepanjangan tangan untuk kita menyampaikan informasi yang menarik terkait Unimar Amni Semarang di sini. Web Instagram. Di web Instagram juga kita ada promo juga di situ untuk memberikan informasi ke yang baru ini. Ya, mungkin juga bisa sebutkan itu hotline service-nya yang bisa disampaikan ketika mau tanya, termasuk juga yang mau daftarin juga. Untuk nomor telepon yang bisa dihubungi oleh adik-adik semuanya maupun orang tua yang berada di rumah, kita di 0822 46 900 800. Sekali lagi di 0822 46 900 800. Ya, sangat cantik sekali ini, mudah diingat ya. Nomornya sangat cantik. Ya, 0822 46 900 800 ya. Tapi ini menjadi sebuah gambaran buat adik-adik semuanya. Kebetulan saya dulu angkatan pertama tahun 2000 di transportasi. Jadi alhamdulillahnya kemarin untuk saya bekerja di BUMN. Jadi saya di Bank BUMN dan ini yang ngetes dari Jakarta secara langsung lihat loh ini prodi apa nih, aneh sekali, tetapi perguruan tinggi negeri pun menjadi rival, pesaing saya, dan alhamdulillahnya walaupun saya angkatan pertama tapi bisa membuktikan bahwa waktu itu Stimat Amni itu masih menjadi sorotan karena apa? Alhamdulillah dari beberapa ratus itu diambil 2, memang yang satu dari negeri Semarang, kemudian jurusannya memang yang dibutuhkan seperti itu, tapi alhamdulillah saya menjadi yang kedua alternat untuk bergabung di Bank BUMN tersebut seperti itu. Tapi jadi pokoknya mengenai pekerjaan kita yakin aja insya Allah ada jalan lah di situ. Ya, sungguh membanggakan ini bagi Anda yang mungkin saat ini mengetahui bahwa alumni dari Unimar ini tidak ada yang insya Allah tidak terpakai begitu ya. Alhamdulillah. Ya. Baik, kemudian pemirsa dimanapun Anda berada, saya masih berikan kesempatan, namun sebelum saya buka untuk telepon ataupun SMS, kita ikuti jeda pariwara berikut ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak sajian berbagi ilmu manfaat dan masih bersama narasumber kita dari Unimar Amni. Tentu saja seperti yang saya janjikan, bagi Anda yang ingin bergabung silahkan di telepon 02716793000, SMS WhatsApp ada di 08112553000. Terkait dengan Unimar Amni silahkan sepuasnya untuk bertanya. Dan ini sudah ada yang masuk di WhatsApp ini. Ini ada yang bertanya dari Bapak Muhammad Yudai di Sukoharjo. Beliau bertanya,
Semar Amni memang menarik. Semar Amni, ini mungkin dulu ya, Semar Amni ya. Mohon izin bertanya, untuk bergabung menjadi staf pengajar, apakah masih ada peluang dan bagaimana prosedurnya? Ya, ini pengajar apa juga belum tahu ya, gitu ya. Ya. Tapi apakah masih ada kesempatan untuk bergabung menjadi staf pengajar di sana? Ya, Pak Yuda di Sukoharjo ya. Ya, terima kasih atas atensinya terhadap Unimar ini. Dan memang betul kami masih membutuhkan, karena kami tadi saya sampaikan 8 prodi, tapi 4 prodi yang baru itu memang kami masih membutuhkan, khususnya yang berlatar belakang teknik. Teknik ya. Artinya teknik, S1-nya teknik, juga S2-nya harus teknik, karena persyaratan menjadi dosen pengajar minimal pendidikannya S2. Dan kami yang butuhkan memang dosen-dosen yang relevan dengan bidang teknik. Monggo, kalau memang kami tidak menjanjikan, tapi tidak ada salahnya kalau memang berminat dicoba. Insya Allah kalau memang kebetulan kami bidang ilmunya linear sekali dengan jurusan kami, insya Allah bisa kami terima menjadi dosen kami. Tapi dengan syarat ya tadi minimal S2. Minimal S2. Ya, untuk tenaga dosen. Ya. Kemudian ini ada Bunda Aisyah. Bunda Aisyah bertanya, menarik sekali menyimak perjalanan Unimar. Saya ingin tanya bagaimana sistem pendidikan di Unimar? Apakah menerapkan disiplin seperti militer, fisik tiap hari ditempa dari lari, push up dan lain-lain? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, taruna Unimar apakah diwajibkan tinggal di asrama setempat? Itu. Kemudian yang ketiga, apakah ada persyaratan tinggi badan untuk menjadi taruna Unimar? Terima kasih Bu Aisyah ya tadi. Ya, Bunda Aisyah. Ya, Bunda Aisyah, terima kasih. Jadi kami memang membentuk taruna yang berdisiplin tinggi. Tentunya ada kegiatan-kegiatan yang menunjang itu, antara lain harus sehat fisiknya. Ya, kami juga kegiatan-kegiatan lari pagi itu sudah biasa untuk taruna. Selain dengan kegiatan fisik yang lainnya, namun demikian kami tetap standar, punya patokan, punya standar yang kami harus patuhi, karena kalau kegiatan-kegiatan yang sangat over juga sangat riskan, sehingga kami bekerja sama dengan Lanal Semarang untuk tenaga instruktur kemiliteran, kedisiplinan. Kami bekerja sama karena MOU dengan Lanal Semarang, dan syukur alhamdulillah taruna kami memang dibekali dengan disiplin, karena ini bermanfaat nanti untuk dunia kerja mereka. Terlebih lagi mereka-mereka yang nanti berlayar, itu memang harus mereka berdisiplin tinggi, juga memiliki hierarki yang cukup tinggi, dan juga fisik yang tinggi, mental yang kuat, sehingga memang pendidikan-pendidikan seperti itu penting sekali, sehingga taruna kami memang dalam keseharian berpakaian dinas, berpakaian seragam, berpakaian seragam sebagai taruna itu, dan tentu jelas pastinya ketentuan tinggi badan ada. Untuk taruni itu tinggi badan minimal 155, untuk taruna minimal 160. Dan tadi menjawab tentang asrama, bagus sekali pertanyaan. Kami untuk taruni kami wajibkan di asrama. Meskipun asal dari taruni dari Semarang, kami wajibkan di asrama. Namun untuk taruna kami memang masih keterbatasan, kami baru punya asrama untuk staf. Staf resimen, kalau di SMA OSIS, pengurus-pengurus OSIS itu kurang lebih sekitar 200 orang itu wajib juga di asrama. Namun karena kami belum memiliki asrama yang lebih khususnya untuk taruna, mereka bisa tinggal di sekitar kampus dengan di mes-mes. Di mes itu kami juga itu tidak lepas dari pantauan lembaga juga. Namun untuk yang staf resimen wajib di asrama di kampus, yang taruni wajib di asrama di dalam kampus. Bahkan kami memberikan fasilitas yang untuk orang tua taruna atau taruni yang mau jenguk putranya atau putrinya, kami siapkan guest house. Jadi kami punya guest house, sehingga nanti orang tua kalau mau jenguk putranya atau putrinya, mungkin kalau kesulitan cari penginapan bisa
kami fasilitasi di dalam kampus sendiri, Ya. menyatu dengan asrama putri. Gitu. Ya, itu setiap saat kalau boleh kunjungan gitu. Ada Ada jadwalnya. Jadwalnya Oh, jadwalnya gitu. sendiri. Dan nanti kalau barengan bisa bergesos-gesos. Ya, ya. Ya, syukur alhamdulillah itu merupakan keinginan kami memberikan yang terbaik untuk Taruna dan keluarganya lah dalam rangka pelayanan. Ya, ya, ya. Baik. Dan kali ini kita memang sedang prihatin karena hampir di seluruh dunia mengalami masa pandemi. Bagaimana nanti ketika sudah semuanya para mahasiswa ini selesai pendaftaran kemudian masuk, bagaimana proses belajar mengajar di masa pandemi ini? Oke. Ini Siapa ini? Iya, siap. Monggo. Oke. Jadi karena ini proses pandemi, semua kan dari rumah ya, secara daring. Itu tapi ada beberapa taruna yang masih bisa ke kampus, terutama bagi yang turun perala, selesai praktek itu laboratorium dan mengurus skripsinya. Nah, untuk taruna-taruna yang masih aktif ke depan, kita masih menunggu situasi dan kondisi saat ini, perkembangan pandemi COVID ini bagaimana. Tetapi untuk yang calon taruna yang baru, skema kita itu setelah dia dinyatakan diterima, terus akan ada namanya masa dasar bimbingan mental. Ya, masa dasar bimbingan mental itu untuk menanamkan kedisiplinan bagi taruna semuanya. Nah, itu akan kami per gelombang nanti. Ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 dan sebagainya. Itu akan kita datangkan ke kampus, kita rapid test dulu, terus setelah non reaktif juga masuk ke dalam asrama, setelah asrama dulu ke kegiatan, mengenal kampusnya dan sebagainya. Itu prosesnya. Setelah itu baru nanti kita menunggu proses berikutnya. Apabila masih pandemi, ya, belajar kuliah secara daring dari rumah. Itu prosesnya. Iya. Karena memang juga akan sedikit ada kendala ketika mata kuliahnya praktek ya, praktek. Karena mungkin alat-alat juga ada di. Kemudian lulusan ini apakah kalau tadi sempat ada nahkoda pertama wanita begitu, apakah itu siap langsung menjadi nahkoda begitu? Saya kurang paham ini tentang sekolah nahkoda itu, apakah di Unimar ini termasuk ada di situ? Jadi kita kan memang pendidikan maritim ya. Salah satunya adalah pendidikan untuk menyiapkan tenaga-tenaga profesional di atas kapal, termasuk nahkoda dan engineer-nya, kan gitu. Ada jurusan nautika itu untuk navigasinya itu di dek departemen, dan engineer itu adalah di teknikanya tadi. Kami siap, mereka kan prosesnya panjang ini. Jadi kuliah secara teori, setelah teori ada praktek menggunakan simulator. Jadi simulatornya itu sudah mirip dengan kapal, baik itu di bagian engine ataupun bagian dek tadi. Ya, ada miliki sendiri kita itu. Wajib dia harus menguasai secara simulasi sebelum virtual ya. Itu kalau sudah lulus baru kita akan ada ujian secara standar internasional, yaitu ujian keahlian pelaut. Setelah lulus mereka akan praktek berlayar selama 1 tahun. Praktek berlayar 1 tahun, tidak boleh pulang. Iya, itu untuk mendidik profesionalisme dan hierarkinya di sana. Setelah 1 tahun dia turun kembali untuk melakukan ujian kembali, ujian pasca prala. Setelah dinyatakan lulus dia akan mendapatkan 2 ijazah tadi, diploma 3 dan AT3 atau ANT3. Otomatis panjang sekali prosesnya tadi, dia menjadi sebuah profesional betul, siap bekerja, gitu. Ya. Wah, menyenangkan ini bagi orang tua yang memang menginginkan putra-putranya bisa bersekolah atau kuliah di sana. Dan ini ada tambahan Pak dari Bunda Aisyah. Dari prodi yang ada, apakah semua terbuka juga untuk putri atau ada yang hanya khusus putra saja? Itu. Kemudian karena tinggal di asrama, bagaimana jaminan keselamatannya terutama untuk putri? Mohon maaf karena ada kejadian tinggal di asrama ada kekerasan dan lain sebagainya dari kakak tingkat atau sama rekan misalnya seperti itu. Ya, terima kasih, pertanyaan bagus sekali. Jadi memang putri kami alokasikan ke jurusan-jurusan yang pelaut. Untuk nautika bisa, nautika bisa. Untuk KPN, tata laksana pelayaran niaga bisa.
Tapi untuk teknika itu di bagian mesin yang tadi kebetulan seperti Pak Lili ini Chief Engineer itu memang kami tidak adakan karena itu ya secara fisik memang cukup berat lah. Terus untuk jurusan-jurusan yang lain saya kira tidak ada masalah karena mereka tidak berlayar. Jadi meskipun ambil teknik ataupun yang lainnya tidak ada masalah. Cuman teknika yang pelaut, teknika itu kami tidak rekomendasikan. Ya, dan untuk yang tinggal di asrama insya Allah karena kami itu memang di asrama ada aturan Pak. Jadi ada aturan yang harus ditaati, harus dijalankan. Insya Allah hal-hal yang itu terjaga, bisa diantisipasi. Ya, kami juga ada piket dari pengasuh yang dari TNI. Bahkan kami juga memberdayakan alumni yang alumni juga menjadi instruktur yang dari Taruni sehingga mereka betul tahu bahwa hal-hal seperti itu tidak pantas, adanya kekerasan dan sebagainya. Insya Allah itu bisa kita antisipasi lah. Saya mau nambahin silakan, dengan kekerasan tadi. Memang kan sebuah sekolah kedinasan itu identik dengan adanya kekerasan dan ada beberapa kejadian di luar sana. Nah, kami perguruan tinggi kami itu sudah berkomitmen untuk anti kekerasan. Ya, itu baik dari senior ke juniornya, baik itu dari staf resimennya, baik itu dari pengasuh instrukturnya, baik itu dosen, karyawan dan sebagainya. Bagi ada yang melanggar, ada yang melakukan kekerasan, kami tidak akan pernah mentolerir. Misalnya senior nih melakukan kekerasan ke juniornya, terbukti dia melakukan kekerasan, langsung kita cut. Pernah terjadi kalau begitu ya? Iya gitu. Kita memang benar-benar berkampanye dengan hal itu. Anti kekerasan itu kita antisipasi betul. Dan hukumannya tidak macam-macam, langsung aja, nggak pakai lama itu. Gitu. Sebagai komitmen kita untuk anti kekerasan, karena memang itu sebuah komitmen bersama. Saya beralih ke Pak Dedi. Pak Dedi, terkait dengan masuknya para calon taruna-taruni, ini punya taruna-taruni atau mahasiswa sama saja ya. Iya. Anak taruna atau taruni juga mahasiswa. Ya, betul. Yang paling sering ditanyakan terkait dengan orang tua yang pengen tahu, kepo tentang Unimar ini apa biasanya? Oke, baik. Untuk pertanyaan itu kebetulan saya juga secara langsung memegang handphone yang secara langsung untuk informasi seperti itu. Jadi kalau misal dari adik-adik maupun bapak ibu selaku orang tua yang ingin meminta informasi, nah nanti saya yang secara langsung akan menjawab di nomor yang tadi saya sudah sebutkan di 0822 46 900 800. Nah, terkait informasi biasanya orang tua itu menanyakan anak saya untuk pekerjaan itu di dunia kerjanya seperti apa. Kemudian juga biaya. Nah, ini pastinya banyak sekali pertanyaan yang orang tua ingin mengetahui karena adanya jaminan, berarti nanti saya harus membayarnya sekian, kepastian seperti itu. Kemudian, setelah lulus bekerjanya di tempat ini. Nah, itu yang biasanya orang tua inginkan jawaban yang sangat pasti seperti itu. Nah, dan kita informasikan Pak Bilal bahwasanya kita juga menerima untuk mahasiswa yang lulus SMA dan dia bekerja. Jadi kita ada kelas sore yang tadinya tidak ada. Nah, sekarang ini ada. Jadi setelah lulus dia ingin kuliah di tempat kita boleh. Jadi nanti boleh silakan mengambil kuliah yang sore, yang reguler ataupun yang eksklusif. Jadi kalau eksklusif itu kerja tetapi dia di weekend saja. Tapi kalau yang kelas sore dia yang lulus kelas sore. Jadi ada dua untuk yang D3 ke S1 maupun yang pakai ijazah SMA. Itu bisa nanti ngambil kuliah yang sore seperti itu. Oh, iya. Jadi ini memang menyangkut dengan masa depan ya. Jadi maka sangat wajar sekali tatkala orang tua menyekolahkan pasti pengen tahu masa depannya pasti sudah jelas. Ada jaminan. Ada jaminan. Nah, sekarang yang notabene hanya 5% ya kalau putri ya. 5 putri itu. Kemudian ini bukan perempuan di sarang penyamun kan misalnya gitu pasti di sana seperti tadi kita punya asrama sendiri untuk putri. Asrama itu
nggak bercampur dengan yang putra, nggak jauh tempatnya. Tapi putri itu jelas terpisah dari yang putra lah, jadi aman menurut saya. Termasuk ketika perkuliahan dilakukan? Kalau perkuliahan campur karena mereka tergantung prodinya. Cuman kalau yang prodi-prodi yang banyak perempuannya itu yang S1 ya transportasi untuk sama transportasi. Ketata laksanaan pelayaran niaga itu banyak yang administrasi pelabuhan. Taruni itu bukan jadi di sarang penyamu tidak, tapi menjadi bunga di antara penyemangat di antara semak-semak akan dilindungi. Alhamdulillah ya. Dan sekarang ini sudah angkatan keberapa ini? Kalau di 58. 58. Wah, subhanallah. Dan mudah-mudahan ini akan memberikan satu tambahan peningkatan kualitas utamanya di Unimar ini. Dan kemudian selain sekarang ini mungkin baru pertama kali ya muncul di MTA TV begitu. Nah, selama ini orang utamanya mengenal Unimar ini dari mana saja? Ya. Selain dari keluarga tadi. Terima kasih. Ya kami tidak ya. Kami tadi yang sama katakan Pak Dedi bagian humas kami memang betul. Kami sangat terbantu oleh alumni kami sendiri. Jadi alumni itu dengan sukarela mereka juga ikut mensosialisasikan. Jadi hampir kalau saya polling itu ya itu taruna kami kira-kira sekitar 80% itu mendapat informasi dari alumni. Ya, alumni yang sudah jadi. Mungkin mereka melihatnya begitu. Ada seorang alumni di suatu daerah atau di kampung mana kok berhasil gitu. Akhirnya tetangga, saudaranya dan sebagainya tanya dia kuliahnya di mana. Oh di Unimar Amni Semarang. Terus ikut-ikutan masuk di sana. Seperti saya sendiri, anak saya dua-duanya juga masuk di Unimar semua. Adik saya, ponakan-ponakan saya juga hampir semuanya masuk di sana. Itu baru saya sebagai alumni salah satunya alumni. Kalau alumni se-Indonesia Raya ini kan berarti luar biasa. Jadi mereka merupakan corong kita, tangan panjang kita untuk mempublikasikan ke seluruh masyarakat Indonesia untuk masuk di Unimar Amni. Ya, luar biasa ini. Tapi kami juga tidak mengecampingkan kegiatan-kegiatan seperti ini. Kami akan menunjukkan eksistensi kami juga bahwa Unimar Amni itu masih eksis gitu. Termasuk kegiatan-kegiatan kita itu juga menjadi promosi kita. Contohnya kayak drum corps menjadi andalan kita itu drum bandnya kan levelnya kan sudah nasional ini. Dipanggil di kabupaten-kabupaten, instansi nasional dan sebagainya. Seperti itu. Itu juga nanti menjadi masyarakat bertanya-tanya dari mana itu. Terus kegiatan sosial kayak SAR kalau ada bencana kita juga terlibat di sana. Namanya SAR Unimar. SAR Unimar ya. Pernah kita bergabung dengan SAR MTA juga di Gubuk itu. Dan gitu. Itu juga ajang promosi kita termasuk masyarakat itu bisa mengenal juga. Terus ada lagi kegiatan Pedang Pora. Pedang Pora itu kan khusus untuk alumni kami yang menikah. Menikah itu kan menggunakan upacara. Nah, itu juga masyarakat akan mengenal ini apa ini gitu kan itu. Ya. Saya kira dia mengenal bertanya, jadi anaknya sudah daftarkan ke tempat kami. Tidak langsung itu sebagai media promosi juga. Iya. Loh, kalau itu Pedang Pora kalau menikah ya. Mohon maaf ketika meninggal apa ada tembakan salvo juga? Oh, enggak ada. Meninggal ada upacaranya tapi tidak menggunakan tembakan. Tapi kami luar biasa merasa bangga juga, Pak. Jadi kami ikatan alumni kami itu sejak kami kuliah terus kami menikah. Insya Allah kami panjang umur semua ya. Amin. Ada yang meninggal alumni pun kalau kami terjangkau, kami kirim taruna untuk upacara pemakaman. Dan itu udah kami laksanakan sering sekali. Sehingga ada kedekatan emosional dengan seniornya, dengan keluarganya begitu. Jadi selama kami terjangkau, kami pasti kirim taruna perwakilan untuk upacara pemakaman. Tapi kami tidak pakai salvo karena kami Tapi kalau Pedang Pora itu kelihatannya hampir 95% alumni yang menikah pasti Pedang Pora. Berarti yang di sini semuanya. Iya. Karena kebanggaan juga. Betul.
Ya, mungkin ini sudah ada di penghujung waktu. Mungkin ada yang ini sampaikan, utamanya untuk milenial saat ini yang belum mengetahui secara detail tentang Unimar seperti apa yang mungkin akan disampaikan Pak Supriyanto. Terima kasih. Nah, jadi adik-adik yang berminat masuk di Unimar menjadi taruna, jangan khawatir bahwa tadi yang sampaikan Pak Lili, kami betul-betul anti kekerasan dan siapapun yang melakukan tindak kekerasan akan kami ambil tindakan tegas, ya apakah itu di skorsing atau bahkan mungkin dikeluarkan. Sehingga kami ingin taruna disiplin tinggi tanpa kekerasan. Dan tidak hanya di level mahasiswa ya, dosen juga begitu ya. Kami semua dosen karyawan kamu pun seperti itu. Sehingga kami betul-betul anti kekerasan. Ya mudah-mudahan tujuan kami mendidik seorang lulusan yang punya disiplin tinggi sehingga dia bisa bermanfaat di masyarakat baik nasional ataupun internasional. Amin. Ya. Gitu, Pak. Ya. Pak Lili, monggo silakan Pak Lili. Jadi ini ya. Silakan daftar ya, diingatkan. Baik. Untuk adik-adik semuanya dan juga orang tua, sekali lagi kita informasikan yang ingin mengetahui secara detail tentang pendaftaran, bagaimana cara mendaftarkan di rumah saja. Boleh sekali lagi saya informasikan untuk nomor hotline kita di 0822 46 900 800 ya, 0822 46 900 800. Di situ nanti saya akan berikan secara langsung untuk tutorial bagaimana cara mendaftar yang baik, cukup di rumah saja, dan untuk pendaftarannya tanpa harus ribet karena semuanya kita sistemnya online, seleksinya juga. Nah, pesan dari kita di sini dan untuk adik-adik semuanya, memang cita-cita kita yang inginkan, tetapi tindakan dan juga inisiatif untuk melakukannya adalah murni keputusan dari kita, dan kita hanya sebatas perantara untuk menjadi penjembatan kesuksesan Anda di Unimar Amni Semarang. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Dedi, Pak Lili, Pak Supriyanto atas kehadirannya. Ini akan memberikan pencerahan kepada masyarakat, utamanya seluruh Indonesia. Ya, karena kita hampir ada di seluruh Indonesia bisa disimak, bahkan yang ada di luar negeri pun bisa menyimak acara ini. Sukses terus untuk Unimar Amni. Amin, dan juga ini nanti kuotanya mudah-mudahan bisa penuh dan termasuk apa yang sekarang menjadi idola untuk universitas utamanya di kemaritiman ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian BIM berbagi ilmu manfaat kali ini bersama Universitas Maritim Amni Semarang, Unimar Amni. Dan bagi Anda, utamanya ini perlu dicatat, yang perlu atau yang kepo terhadap Unimar Amni, teleponnya 0822 46 900 800, 0822 46 900 800. Saya Bilal Syaradi pamit undur. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.